Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan melanjutkan membahas mengenai personal finance 101-nya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu kan aku udah bahas mengenai beberapa poinnya. Kalau bagi kamu yang belum nonton part 1-nya, kamu boleh nonton mulai dari part 1 ya teman, karena ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang part 1. Ini adalah personal finance 101 part 2. Apa aja prinsip keuangan yang aku anut yang membantu aku financial freedom sebelum usia 25 tahun ya teman. Nah, jadi waktu itu kita udah membahas sampai ke poin ke-6. Berikutnya kita bakal bahas poin yang ke-7 ini ya teman, yaitu pelajari cara kerja hutang. Nah, di sini jadi hutang itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua ya teman. Ada utang produktif sama utang konsumtif. Di sini kamu harus belajar cara kerja hutang, kamu harus bisa membedakan mana yang utang produktif dan mana yang utang konsumtif. Nah, yang harus kamu lakukan adalah sebisa mungkin kamu menghindari yang namanya utang konsumtif. Utang konsumtif itu intinya adalah kita membeli barang di mana barang tersebut merupakan barang yang tujuannya hanya untuk keperluan konsumtif dan kita itu membelinya dengan cara berhutang. Misalnya contoh ya, kita masih punya HP yang bagus, HP kita masih berfungsi, tapi kita nyicil pakai kartu kredit, kita beli HP baru yang harganya mahal, kemudian kita dikenakan bunga juga, terus juga HP tersebut bahkan kita nggak butuhkan karena HP yang kita pakai masih bisa. Kita beli HP tersebut hanya untuk keperluan gengsi misalnya, atau buat pamer doang ke orang supaya dilihat orang keren. Nah, menurut aku pribadi itu adalah hal yang kurang tepat, dimana dengan kita melakukan hal tersebut artinya kita dirugikan ya teman, karena kita pada akhirnya kita harus membayar bunga dari cicilan tersebut. Kita membeli barang konsumtif di mana harga barang tersebut mengalami penurunan, terus yang kedua kita harus bayar bunga, jadinya kita keluar uang lebih banyak daripada pembelian biasanya, dan yang ketiga uang tersebut harusnya kan bisa kita gunakan untuk investasi. Jadi kita ini di sini adalah opportunity cost, di mana kita kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut. Kita malah gunakan uang yang seharusnya kita pakai buat investasi, malah digunakan untuk membeli barang yang harganya turun dengan menggunakan cicilan sehingga kita dikenakan bunga. Itulah kenapa keuangan kita bisa jadi kacau kalau misalnya kita terlalu banyak terjerat yang namanya utang konsumtif. Kalau misalnya hutang produktif, itu beda cerita teman. Kalau misalnya utang produktif, contohnya apa? Contohnya misalnya kita KPR, kita ambil utang untuk membeli suatu properti, tapi properti tersebut disewakan. Nah, kalau itu jatuhnya adalah kita leverage atas uang kita. Misalnya kita KPR, kita mau beli rumah yang harganya 1M, tapi kita hanya mengeluarkan uang 200 juta, sisanya misalnya menggunakan uang dari bank. Itu namanya utang konsumtif, di mana nanti kita bisa mendapatkan properti tersebut. Terus kalau misalnya kita mendapatkan kenaikan katakan capital gain 10%, kita bukan dapat 10% dari 200 juta, tapi 10% dari 1 miliar. Itu pun kita bisa mendapatkan rental income ya. Nah, itulah bedanya antara utang produktif sama utang konsumtif. Nah, itulah bedanya antara utang produktif sama utang konsumtif. Contoh utang produktif lagi apa? Misalnya kamu beli kamera, tapi kameranya kamu pakai untuk keperluan bisnis kamu, atau freelance kamu, atau misalnya jasa fotografi kamu, yang akhirnya hal tersebut bisa membawa lebih banyak uang, terus dari uang tersebut malah bisa sebagian kamu pakai untuk melunasi cicilannya. Nah, kalau itu jatuhnya lebih ke arah produktif, dimana dengan kita melakukan utang itu, kita malah bisa meleverage uang kita dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Jadi kamu kalau misalnya kamu mau keuangannya baik, kamu harus bisa membedakan kedua hal tersebut. Yang namanya utang itu nggak selalu buruk ya, karena di sebagian keluarga dari kita, ada yang kita didoktrin dari kecil, kalau bisa jangan sama sekali berhutang, karena hutang itu semuanya negatif. Gak selalu juga ya teman. Utang itu adalah pisau bermata dua. Bisa menjadi utang yang baik, ataupun bisa menjadi utang yang buruk. Bisa jadi utang produktif maupun utang konsumtif. Berikutnya, poin berikutnya yaitu instrumen investasi. Di sini kamu harus pelajari berbagai instrumen investasi dan temukan yang cocok dengan gaya investasi kamu. Nah, karena seperti yang kita ketahui, yang nama instrumen investasi itu banyak banget ya teman. Misalnya ada saham, reksadana, obligasi lah, emas, terus ada juga P2P, ada juga properti, ada tanah, bahkan bisa investasi di cryptocurrency, bisa investasi di bisnis sendiri, investasi di private company. Jadi yang namanya investasi itu banyak banget ya teman. Bahkan di zaman sekarang ini ada orang yang menggunakan instrumen yang seharusnya biasa nggak bisa dipakai buat investasi, bisa juga dipakai buat investasi sama mereka. Contohnya apa? Contohnya misalnya orang membeli suatu jam Rolex. Jam Rolex kan seperti yang kita ketahui harusnya itu barang konsumtif. Tapi kalau misalnya kamu ngerti harganya, ada juga orang yang menggunakan instrumen tersebut dijadikan alat untuk berinvestasi. Terus juga misalnya sneaker. Kan seperti yang kita ketahui harusnya sneaker kan barang konsumtif. Tapi ada juga orang yang misalnya dia ngerti kalau misalnya sneaker ini bakal jadi langka di kedepannya. Sneaker ini malah bisa dipakai untuk investasi. Akhirnya mereka ngestok dan investasi di sneaker tersebut. Nah, jadi yang namanya instrumen itu di zaman sekarang banyak banget ya teman. Kalau bisa kamu pelajari semua, terus kamu juga cari tahu mana yang paling cocok dengan
penghasilan kamu, teman-teman. Ada baiknya kita berinvestasi di instrumen yang paling kamu pahami ya, teman, yang paling kita pahami. Kalau misalnya katakan kamu jagonya di saham, ya pasti otomatis akan lebih baik bagi kamu untuk alokasinya lebih besar di portofolio yang paling kamu pahami. Nah, tapi sejago-jagonya kamu investasi, tetap ada baiknya melakukan yang namanya diversifikasi. Jangan sampai kita semua aset kita ditaruh ke satu instrumen aja, teman. Aku pribadi juga instrumenku juga banyak ya, teman. Ada saham, ada reksadana, ada P2P, ada partnership juga. Jadi macam-macam, yang ada yang di bisnis sendiri juga. Jadi nggak semuanya digunakan di satu instrumen aja. Nah, jadi jangan lupa untuk melakukan yang namanya diversifikasi. Jangan sampai over invest, jangan sampai juga over diversify. Jadi yang penting kamu atur aja alokasi portofolio, teman. Berikutnya, hidup sederhana. Di sini kamu harus hidup irit dan sederhana layaknya seorang pelajar. Tidak meningkatkan gaya hidup saat penghasilan meningkat, tapi tingkatkan porsi investasi kamu. Nah, di sini kenapa aku merekomendasikan untuk hidup sederhana? Karena dengan kamu hidup sederhana, kamu bisa end up dengan kamu memiliki lebih banyak uang, teman-teman. Karena pengeluaran kamu lebih kecil nih. Karena pengeluaran lebih kecil, penghasilan sama, otomatis kan lebih banyak uang yang bisa kita investasikan. Semakin banyak uang yang kita investasikan, artinya kita bisa menghasilkan passive income yang lebih besar di hari ke depannya, teman. Dengan memiliki passive income yang lebih besar, kalau kita nggak naikin gaya hidupnya, otomatis kita akan menginvestasikan lebih banyak uang lagi. Nah, dengan kita menginvestasikan lebih banyak uang, maka kita akan menghasilkan passive income yang lebih besar lagi. Dan itu menjadi lingkaran ya, teman. Semakin kita lakukan terus-menerus, akhirnya kita bisa mencapai yang namanya financial freedom, di mana passive income kamu udah lebih besar daripada pengeluaran kamu. Kalau misal kamu udah sampai di titik itu udah enak banget ya, teman. Dengan kita ada di titik itu, artinya kita udah nggak bergantung sepenuhnya dengan pekerjaan kita. Kita melakukan pekerjaan sesuai dengan kemauan kita. Kita nggak harus melakukan pekerjaan demi keberlangsungan hidup kita, karena kita udah menghasilkan passive income yang lebih besar daripada pengeluaran kita, teman. Bahkan kita bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Untuk saat ini aku memiliki passive income di angka sekitar 3-4 kali dari pengeluaranku. Jadi kalau misalnya aku katakan worst case scenario pun aku dipecat dari suatu perusahaan yang tempat aku bekerja ini, aku tetap bisa melangsungkan kehidupanku karena aku udah memiliki passive income dari investasi dan bisnis ya. Nah, jadi hidup sederhana ini bagi aku prinsip yang lumayan penting ya. Bahkan salah satu investor tersukses dunia, kalau teman-teman tahu, namanya Mark Cuban. Mark Cuban itu salah satu juri di Shark Tank juga ya. Kalau kamu ikutin, itu kayak acara di luar negeri di mana ada acara orang yang menunjukkan apa bisnis mereka, kemudian nanti bisa diinvestasikan oleh investor-investor di Shark Tank itu ya, teman. Nah, Mark Cuban ini juga dia punya salah satu quotes yang berbunyi live cheaply ya, teman. Ya artinya sebisa mungkin kamu hidup semurah mungkin. Kalau bisa kamu hidupnya layaknya seorang pelajar, karena pelajar itu kan pengeluarannya kecil ya, teman. Nah, hal ini juga udah aku lakukan, dimana selama beberapa tahun ini setiap aku ngalamin kenaikan penghasilan, aku nggak ningkatin gaya hidupku. Kalau misalnya ningkat pun, aku cuma ningkatin sedikit banget ya, teman. Jadi kebanyakan uangku aku gunakan untuk berinvestasi lagi, untuk membangun aset ya, teman. Nah, jadi jangan lupa ya, walaupun poin ini simple banget, tapi ini penting banget menurut aku pribadi. Berikutnya, jangan gengsi. Kurangi gengsi untuk pamer, jangan membeli barang yang tidak kamu perlukan hanya untuk pembuktian diri ke orang lain. Nah, menurut aku ini juga salah satu poin yang penting banget ya, teman. Karena apa gunanya kita membeli suatu barang yang kita nggak perlukan dengan uang yang kita tidak miliki untuk mengimpresi orang lain yang bahkan kita nggak suka. Itu nggak ada gunanya, teman. Ada baiknya kita membeli barang hanya sesuai dengan keperluan kita dan hanya sesuai dengan money dialnya kita. Kita membeli barang untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi yang namanya gengsi ini harus dihindari ya, teman. Kalau misal kamu punya uang, jangan uangnya kamu pakai buat perbesar gengsi, beli barang yang kamu nggak perlu. Bahkan Warren Buffett sendiri pernah berkata, teman, if you buy something you don't need, you'll have to sell something you need. Artinya kalau misalnya kamu membeli barang yang kamu nggak perlukan, pada akhirnya kamu bisa kehabisan uang dan kamu menjual barang-barang yang kamu perlukan, menjual barang-barang milik kamu akhirnya, karena kekurangan aset ya, teman. Maka dari itu yang namanya gengsi itu nggak perlu diperbesar. Yang penting kita memperbesar penghasilan kita dan passive income kita, teman. Gengsi ini urusan belakang. Kalau nanti passive income kita udah gede banget, baru deh terserah kamu mau beli barang gengsi, mau beli barang liabilitas, atau barang-barang yang kamu nggak perlu. Itu urusan belakang. Yang penting passive income-nya dulu yang difokusin ya, teman. Poin berikutnya adalah dana darurat dan asuransi. Ini udah berkali-kali aku tekankan di video ini. Kamu harus miliki dana darurat dan asuransi, berinvestasi menggunakan uang dingin. Karena semua investasi itu pasti punya resiko. Nah, jadi fondasi awal sebelum berinvestasi adalah kamu harus punya dana darurat sama asuransi. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya adalah menjadi safety net kamu ya, teman. Kalau kamu nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, kamu invest, kebetulan marketnya lagi jeblok, marketnya lagi merah, kebetulan kamu butuh dana. Akhirnya investasi tersebut yang lagi dalam keadaan merah, kamu harus jual dalam keadaan merah, kamu jual, akhirnya kamu rugi untuk memenuhi kebutuhan darurat tersebut. Kalau misal kamu punya dana darurat, kan paling nggak kalau misal kamu ada situasi darurat, kamu bisa menggunakan dana itu dulu. Dan juga kalau kamu punya asuransi, kan artinya kamu udah memindahkan resiko
ke perusahaan asuransi ya teman. Jadi kalau misalnya amit-amit kita terkena suatu penyakit yang kita nggak harapkan, kita nggak inginkan, tiba-tiba kena, misalnya tiba-tiba kita butuh dana besar untuk katakan operasi atau apapun, tapi amit-amit jangan sampai kalau misalnya itu terjadi pun kita udah memiliki cover dari asuransi karena kita udah memindahkan resiko kita ke perusahaan asuransi ya teman. Berikutnya sumber penghasilan ganda, jangan bergantung hanya dari satu sumber penghasilan, bangun sumber penghasilan ganda. Ini jadi aku tadi udah bahas juga di poin sebelumnya, kamu jangan bergantung hanya satu sumber penghasilan ya teman. Kamu harus bangun lebih dari satu sumber penghasilan. Bahkan Warren Buffett juga pernah berkata, do not depend on one single source of income. You have to make investment to create a second source. Yang artinya kamu harus punya lebih dari satu sumber penghasilan. Jangan sampai kamu bergantung hanya dari satu sumber penghasilan, kamu harus berinvestasi supaya kamu memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Karena dengan kamu melakukan yang namanya investasi, kan kamu juga menghasilkan uang ya teman. Jadi selain kita bekerja, uang kita juga akan bekerja menghasilkan uang teman-teman. Yang membedakan kita dengan uang adalah kalau kita kerja, kita bisa capek. Sabtu Minggu kita perlu istirahat. Mood kita kadang nggak bagus buat kerja. Kita bisa sakit dan kita nggak bisa bekerja. Sedangkan uang kita kalau udah kita pekerjakan keluar sana, mereka akan bekerja 24/7 ya teman. Dimana mereka nggak kenal lelah, mereka nggak kenal capek, mereka kerja Sabtu Minggu, mereka tetap akan bekerja menghasilkan uang untuk kita. Walaupun kita tidur sekalipun, uang tersebut akan menghasilkan uang buat kita teman. Warren Buffett juga berkata, if you cannot find a way to make money while you are sleeping, you will work until you die. Kalau kamu nggak bisa menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tertidur, kamu akan bekerja selamanya sampai kamu mati. Maka dari itu, kita harus mencari cara di mana kita bisa menghasilkan uang di saat kita tertidur. Entah itu kita punya bisnis yang bisa berjalan tanpa kita kontrol terus-menerus, entah itu katakan investasi kan tanpa kita bekerja pun, kita akan menghasilkan uang yang bekerja menghasilkan uang untuk kita. Ya walaupun di awal mungkin kita harus menyisihkan uang, kita harus punya uangnya dulu untuk bisa membuat uang tersebut bekerja. Terus salah satu contoh lagi, kalau kamu bikin channel YouTube, itu juga bisa dibilang passive income. Karena kan kamu kerjanya di awal, terus kamu kalau misalnya diem pun, nanti uang akan mengalir. Di saat kamu tertidur pun, channel YouTube-mu akan tetap menghasilkan uang, kalau misalnya channel tersebut ditonton ya teman. Bahkan video-video kamu di yang sebelumnya juga bakal ditonton dan menghasilkan uang lagi ya teman. Nah jadi kamu harus mencari cara di mana kamu bisa menghasilkan uang di saat kamu tertidur ya teman. Jangan pernah bergantung dari satu sumber penghasilan. Kalau misal kamu udah bekerja di suatu perusahaan, ya ada baiknya kamu juga tetap memiliki yang namanya side hustle. Jangan sampai kamu hanya bergantung dari gaji yang kamu terima dari pekerjaan utama tersebut ya teman. Karena kan yang namanya pekerjaan utama kita, bisa aja itu di luar kontrol kita. Bisa aja sewaktu-waktu perusahaan udah nggak membutuhkan kita, perusahaan bisa memecat kita, akhirnya kita kehilangan sumber penghasilan lain. Dan kalau kita udah punya penghasilan ganda, kalau kita dipecat pun kita udah memiliki cadangan penghasilan dari tempat lain. Poin berikutnya yaitu disiplin olah keuangan, yaitu memiliki target finansial, tujuan keuangan, susun rencana untuk menggapainya, dan tetap disiplin mengolah keuanganmu. Nah, hal ini adalah hal yang secara teori itu gampang banget disebut, tapi pada akhirnya prakteknya itu semua ya tentang di sini doang teman-teman. Dimana kita apakah kita bisa disiplin atau enggak, itu yang bakal diuji pada akhirnya. Bisa aja kita udah ngeset rencana di awal, terus nanti tiba-tiba ada godaan lah, tiba-tiba kita udah mulai punya uang, passive income yang udah mulai ada godaan untuk kita membeli barang yang kita nggak perlukan, ada godaan untuk nge-spend uang. Aku pribadi juga di titik ini pasti aku udah memiliki godaan ya, dimana aku bisa beli barang ini, bisa beli barang itu, namun aku selalu menahan godaan tersebut. Aku tetap disiplin mengelola keuanganku ya teman-teman. Aku tetap bakal berinvestasi dan mengutamakan yang namanya membangun passive income. Sampai nanti passive income-nya udah besar, baru aku boleh lebih santai sedikit ya teman dalam mengelola keuanganku. Tapi untuk sekarang aku tetap akan fokus melakukan yang namanya investasi ini. Berikutnya tunda kesenangan, belajar menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan. Nah sebenarnya investasi ini merupakan seni teman-teman. Dimana seni investasi adalah seni kamu menunda kesenangan di masa kini untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan. Kenapa? Karena uang yang kamu investasikan itu jumlahnya akan semakin besar masa depan. Katakan kamu punya 10 juta, mendingan kamu 10 jutanya kamu habiskan untuk mendapatkan kesenangan di masa ini, atau kamu investasikan uang kamu di tahun depan menjadi 12 juta atau 11 juta. Kalau aku pribadi, aku memilih untuk menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan. Nah, bahkan teman-teman, kalau misal kamu tahu, ada yang namanya Stanford Marshmallow Experiment, di mana di eksperimen tersebut ada satu ruangan isi banyak anak kecil, kemudian mereka dikasih eksperimen ya teman, dimana mereka dikasih marshmallow 1 biji. Kemudian para petugasnya kasih tahu mereka, kalau misalnya kamu habisin marshmallow ini boleh aja, tapi kalau misalnya kamu nggak makan marshmallow ini selama setengah jam, maka aku akan kembali lagi ke sini dan memberikan kamu 1 marshmallow lagi. Jadi kamu punya 2 marshmallow. Nah setelah dilihat, ada sebagian anak yang makan marshmallow-nya, ada sebagian anak yang bisa menunda kesenangan. Kemudian setelah beberapa saat, setelah di masa depan mereka datang kembali, terus secara statistik juga diuji ya teman. Ternyata anak-anak yang pas diuji itu bisa menunda kesenangan mereka nggak makan marshmallow-nya, mereka bisa nunggu setengah jam dan dapat 2 marshmallow. Pada akhirnya di tahapan berikutnya dalam kehidupan mereka
Malah mereka jadi orang yang lebih kaya, lebih bisa membangun kekayaan, lebih bisa sukses, lebih cerdas ketimbang orang-orang yang dulunya nggak bisa menunda kesenangan. Nah, maka dari itu terbukti ya teman. Dengan kamu bisa menunda kesenangan, itu artinya kamu bisa menaklukkan diri kamu sendiri. Dan pada akhirnya lawan kita itu adalah diri kita sendiri ya teman. Makanya menurut aku pribadi ini merupakan poin yang penting juga. Dimana aku dalam membeli sesuatu, biasanya aku selalu menunda dalam beberapa tahun juga ya teman. Aku nggak langsung beli, aku bakal nunda dulu. Kalau misalnya aku udah benar-benar butuh banget, baru akhirnya aku membeli. Jadi saranku adalah kalau bisa kamu tunda kesenangan dulu, fokusnya diganti untuk berinvestasi dulu ya teman. Berikutnya yang terakhir adalah jaga kesehatan dan sedekah, karena seperti yang kita ketahui semua uang yang kita miliki nggak akan ada artinya kalau kita udah sakit atau sakit-sakitan ya teman. Pada akhirnya aset yang terpenting yang kita punya adalah waktu, dimana waktu itu udah nggak bisa dibeli. Orang terkaya dunia pun dengan uang triliunan nggak bisa membeli satu detik pun. Pada akhirnya juga kesehatan itu yang paling penting. Nggak ada gunanya kalau kamu punya uang banyak tapi kamu sakit-sakitan, itu udah nggak ada gunanya. Hidup tetap nggak akan menyenangkan ya teman. Dan poin terakhir adalah sedekah. Walaupun sedekah itu emang nggak kelihatan efeknya secara langsung, tapi percaya deh kalau misalnya kamu melakukan yang namanya sedekah ini, paling nggak itu bisa membantu kamu juga nantinya ya teman. Atau kalau misalnya kamu udah sedekah tapi di dunia ini kamu nggak sukses pun, paling nggak suksesnya di akhirat ya teman. Jadi tetap nggak ada ruginya melakukan yang namanya sedekah ini. Jadi jangan lupa untuk melakukan yang namanya sedekah juga ya teman. Nah jadi sekian ya teman poin-poin yang bisa aku sampaikan di Personal Finance 101 ini. Bagi teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai akhir, aku mau berterima kasih banget. Terus juga aku perlu disclaimer lagi bahwa aku bukanlah seorang konsultan keuangan, aku hanya orang biasa. Jadi semua tips yang aku sampaikan di video ini mungkin bisa kamu anggap sebagai masukan aja. Kamu jangan telan mentah-mentah, tapi kamu perlu analisa lagi ya teman. Kalau misalnya ada poin yang kamu nggak setuju juga kamu boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut aku pribadi, hal-hal ini adalah prinsip-prinsip yang membantu aku untuk bisa mencapai yang namanya financial freedom di usia muda ya teman. Dan aku cukup yakin kalau kamu bisa melakukan prinsip-prinsip ini, paling nggak keuangan kamu bisa lebih baik dari 90% orang di luar sana, teman. Walaupun prinsip ini merupakan prinsip yang simple. Nah, jadi sekian videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!